Semangat pagi! Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang seni menghabiskan uang bagian yang pertama, yaitu pos charity atau pos sosial. Jadi, yang termasuk dalam pos ini adalah perpuluhan, derma, zakat, infak, dan sedekah. Lalu, kasih ke panti, kasih kado ulang tahun, kasih angpau pernikahan, kasih sumbangan kematian, termasuk memberi hutang. Ya, memberi hutang termasuk charity. Memang, kalau kita minjemin ke orang, kita berharap uang kita kembali. Tapi bagaimana jika orang itu tidak bisa mengembalikannya? Jadi kalau dimasukkan ke pos charity, andai kata dia nggak bisa balikin, ya udah anggap aja kita memberkati dia. Contohnya, ada orang yang mau pinjam 10 juta. Mungkin nurani kita bilang, ya kalau 2 juta sih nggak apa-apa lah ya. Orangnya nggak balikin juga nggak apa-apa. Ya udah kasihnya 2 juta aja, jangan 10 juta. Sekarang, kalau kita kasih 10 juta, terus dia nggak balikin, yang rugi siapa? Kita kan? Kitanya kepikiran terus, aduh uang saya yang 10 juta kapan ya dibalikinnya? Tapi orang yang diutanginnya mah biasa aja. Jadi hutang itu perlu dimasukkan ke charity. Syarat memberi tidak harus kaya. Justru di saat kita memberi, kita punya iman kalau saya punya banyak. Betul dong, kalau kita nggak punya ya kita nggak bisa memberi. Memberi bukan hanya pada waktu berkelimpahan, tetapi pada waktu kekurangan justru perlu memberi. Karena orang yang mengalami kesulitan keuangan biasanya dikarenakan dia lupa menabur, sehingga waktu musim panen tiba, dia mengalami masa-masa gersang. Tapi orang yang nggak mengalami kekurangan pun perlu menabur untuk mempersiapkan masa panen berikutnya. Jangan sampai lupa menabur lagi sehingga mengalami masa-masa gersang di musim panen berikutnya. Nah, saya mengajak kita melihat ilustrasi sumur. Sumur kalau diambil airnya, apakah akan berkurang? Tidak kan? Prinsip memberi juga seperti itu. Tuhan memberi kita kapasitas dalam mengelola keuangan kita. Mau kita genggam erat harta kita, ya kapasitasnya segitu ya segitu aja. Tapi kalau kita kurangi untuk ngasih ke sosial, ya kapasitasnya akan tetap sebegitu juga. So, nggak usah khawatir untuk lakukan charity, karena percayalah saat kita memberi, balik ke kita lagi kok. Nah, ini adalah taman bunga. Bagus ya. Enak kan kalau kita lihatnya taman bunga penuh dengan bunga seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang menabur? Ya kalau taman bunga milik kita, kita nggak bisa berharap orang lain yang menabur. Wajib kita yang menabur supaya kita bisa melihat bunga seindah itu. Sama dengan keuangan, kalau kita nggak pernah menabur, ya kita nggak akan pernah menuai. Ini adalah tips dalam memberi. Yang pertama, ucapkan terima kasih kepada orang yang mau menerima bantuan kita. Tadi kan sudah dibahas ya, kita menabur ya kita akan menuai. Sebenarnya yang butuh menabur itu siapa sih? Kita kan? Saya butuh tempat yang mau ditabur, so kalau ada orang yang mau terima bantuan kita, ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena dia sudah mau menerima taburan kita. Kalau kita mau memberi bantuan kepada orang lain, dan semua orang menolak bantuan kita, terus nggak bisa menabur dong. Terus nggak bisa nuai. So, ucapkanlah terima kasih kepada orang yang mau menerima bantuan Anda. Yang kedua, berikanlah dengan kasih, bukan karena mau mendapatkan sesuatu. Jangan karena ada udang di balik batu, tapi berikanlah dengan tulus. Yang ketiga, berikanlah sesuai kemampuan Anda, bukan berlebih apalagi karena gengsi. Jangan memberi hanya karena mempertahankan gengsi kita. Tapi memberilah dengan tulus, itulah yang terbaik. Nah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kita berjumpa lagi dengan video pos-pos lainnya dalam menghabiskan keuangan kita.
Semangat pagi.